Kembali kita bahas soal hakim yang meragukan keterangan Ferdy Sambo, Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf bersama Asep Iwan Irawan dan juga Handoko Gani. Pak Handoko, tadi sebelum jeda, jadi terlihat nggak perbedaan mimik muka dari ketiganya ketika disinggung soal bohong, keterangan tidak masuk akal? Ya. Yang menarik waktu saya bahas satu-satu ya, ketika misalnya Ricky Rizal tuh dicecar gitu loh hakim, saudara kok bisa lupa gitu ya, perintah penting, satu hal penting yaitu perintah woi tembak. Nah, kalau saya perhatikan apa yang disampaikan Ricky Rizal ini bukan satu hal yang bohong gitu, artinya memang dia tidak mendengar. Ya, ini perkara dia tidak mendengar atau memang tidak ada suara yang dimaksud, itu hakim kurang menyecer. Ini yang mungkin jadi satu pesanan buat saya ya. Karena begitu dikatakan, oh saya tidak mendengar yang mulia. Saya tidak mendengar yang mulia ini punya dua makna. Betul ada suaranya terus saya tidak mendengar, atau saya memang tidak ada suaranya jadi saya tidak mendengar gitu ya. Nah itu poin penting, poin tembak. Kemudian kan ada perbedaan, yaitu ketika Eliezer mengatakan adanya perintah Sambo untuk almarhum jongkok. Nah ini kan tidak diakui oleh almarhum ya, tidak diakui oleh Ferdy Sambo, dan juga seingat saya Ricky Rizal dan Kuat Maruf juga tidak mengakui tentang adanya hal tersebut. Nah ini kan menjadi satu hal yang menarik ya, mengingat status masing-masing agak berbeda nih. Artinya oke lah, Kuat Maruf dia katakan masih ada keterlibatan yang cukup kuat, katanya dugaannya begitu. Tetapi kalau kita lihat Ricky Rizal kan relatif tidak ada, lebih kecil lah, bukan tidak ada ya. Baik. Artinya dalam hal ini Ricky Rizal kan tidak di tempat gitu. Nah kok dia juga tidak melihat gitu ya adanya perintah tersebut dan jongkok tadi. Nah makanya harus diklarifikasi betul-betul oleh. Berarti kalau yang Anda lihat yang masih ada yang menutup-nutup. Kalau saya lihat yang mungkin masih belum jelas itu adalah ketika Ferdy Sambo mengatakan, abang Ferdy Sambo ini mengatakan bahwa adanya peristiwa pemerkosaan gitu kan. Nah, ini saya agak bingung nih kalau dikatakan sebagai peristiwa pemerkosaan terhadap seorang yang sangat kita cintai, cinta pertama kita sejak SMA, kok tidak ada sebuah ekspresi emosi yang gimana ya, menunjukkan kemarahan ya, kesedihan mungkin ya, hingga di satu seperti itu. Kok nggak kelihatan gitu, seperti hal yang apa ya, biasa normal. Nah, ini yang menjadi catatan penting. Saya nggak mengatakan bahwa Ferdy Sambo ini berbohong ya, tapi kita perlu melihat itu. Dan walaupun tidak digali lebih dalam oleh hakim mengenai motif, tetapi gaya dari pembelaan Ferdy Sambo dan tim itu lebih ke arah membuktikan bahwa adanya pelecehan seksual. Kalau memang kita tanya ya, Pak Handoko, bagaimana sih kalau hakim menggali orang yang masih tertutup, tak mau buka-bukaan, masih diduga berbohong? Kak Asep, caranya gimana sih? Ya, jadi berbagai macam cara hakim untuk menggali keterangan saksi maupun terdakwa itu memang diajarkan baik psikologi hakim, bagaimana cara bertanya. Nah, yang paling gampang memang langsung tanya itu adalah tidak boleh menjerat, pertama itu. Kedua, tidak boleh memaksa. Ketiga, tidak boleh menekan. Nah, kalau saya biasanya bertanya muter gitu kan, diajak dulu ajak suasana dulu psikologi hakim, psikologi biar dia tenang menjawabnya. Atau diajak bercanda dulu. Nah, kalau diajak bercanda sudah tenang, nah baru ditanya. Tapi ditanya tuh jangan ngelantur gitu kan, langsung ke sasaran. Yang sebenarnya dia akan menjawab apa adanya. Atau kadang-kadang saya suka diajak melawak dulu gitu kan, kadang-kadang suruh nyanyi aja dulu gitu kan. Nah kalau suruh nyanyi dia kan yang mau berpikir, mau ngarang, mau bohong, udah konsennya udah buyar. Kayak kemarin soal keceplosan itu Kang Asep, berarti itu yang situasinya psikologinya membuat terdakwa ini tenang dan itu bisa mengeluarkan semuanya gitu. Tepat. Jadi jaksanya itu kan jaksa pengalaman, tuh jaksa senior ya. Jadi dia nanya dulu ini baju, ini senjata. Jadi dia konsentrasi bener bahwa itu baju lupa, senjata dia hafal. Nah, jadi sekali lagi ini Pak Handoko jagonya ya. Sekali baju enggak gestur tubuh Pak Handoko bukan saya. Nah, saya hanya praktek aja. Nah, jadi ketika dia tenang, dia menghadapi itu langsung ditanya, "Ini untuk nembak ya?" "Iya." Nembak Joshua tanpa disadari dia nembak ya sudah masuk. Nah, itulah yang kadang-kadang pertanyaan terakhir, tapi karena sebelum pikirannya kita tenangkan dulu, dia bikin cerita, jangan dibikin dia untuk berpikir gitu. Karena untuk pertanyaan jaksa itu bagus sekali ya. Jadi, nah, berapa senjata terus? Ya, Kak Asep,
Kalau misalkan hakim ini perlu pertimbangan ahli juga tidak dengan kesaksian yang masih diragukan atau hakim karena sudah bisa membaca tidak memerlukan keterangan ahli di persidangan? Oh, jadi gini nih, kan alat bukti itu ada keterangan saksi, keterangan ahli. Nah, ketika dia nembak kan yang paling gampang tuh gini, Eliezer menyatakan nembak 3-4 kali, yang kata si S adalah 5 kali. Faktanya luka lebih dari 5, selongsong yang keluar lebih dari 5, peluru yang ada di situ lebih dari 2. Nah, nanti kan dicocokkan oleh ahli. Nah, sekarang saling menyangkal. Kalau kata Eliezer X, dan kata si ini Y gitu. Gampang nanti kata ahli ahli forensik, ini lukanya lebih dari 5, berarti penembaknya lebih dari kali, ya. Kemudian peluru selongsong, ini jenisnya berbeda, jenisnya bukan pakai Eliezer. Artinya kesesuaian tadi saksi sama ahli, ini sama lagi, tinggal dilihat di ruang itu. Di ruang itu kan cuma ada 5 orang, FS, EC, KM, RR sama E mengakui. Si RE malah sama si RR sama si KM menyatakan tidak mendengar. Ya sudahlah, biar diperiksa dokter mata, dokter THT. Ya tinggal 2. Kalau peluru yang keluar lebih dari 3 kali ternyata lebih, ya pilihannya tinggal yang 2 orang itu. Masa peluru keluar dari Ukraina atau Rusia? Berbeda itu tentunya. Baik. Ya kalau Duren 3. Baik. Pak Handoko, jadi sampai saat ini kalau Anda lihat dari gesturnya 3 orang ini, Sambo, Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf, mana yang saat ini mulai sedikit bisa terbuka menceritakan apa yang sebetulnya terjadi? Ya sebetulnya kalau kita lihat ya dari hal ini Eliezer jauh lebih terbuka daripada Ferdy Sambo. Jadi tipikal Eliezer dan Ferdy Sambo ini berbeda ya. Kalau Bang Ferdy Sambo ini tipikalnya beliau ini sangat menata jawaban ya. Kalau kita lihat bersama suara pun ditata sehingga bahkan suaranya juga volumenya juga jauh lebih kecil dari biasanya. Kemudian juga gaya tubuhnya juga jauh lebih strict, lebih kontrol ya. Nah, sedangkan Eliezer ini kan lebih ekspresif kalau tadi yang suara lebih kecil, lebih diatur, indikasinya apa itu, Pak Handoko? Oh, ini nggak serta-merta indikasinya seseorang berbohong. Tidak, itu sama aja dengan kita mencoba menata kata gitu ketika kita sedang diinterview gitu ya, interview kerja serius. Kan kita juga nata kata gitu kan di hadapan rekruter gitu. Jadi pasti itu tidak serta-merta dikatakan nih orangnya bohong karena suaranya ditata. Gitu juga gitu loh. Kayak kan tergantung konteks situasinya orang yang sedang di hadapan kita dan sebagainya. Nah, cuman yang kita lihat kan dengan adanya penataan kata tadi, artinya kan sudah ada perencanaan dari perencanaan atau strategi pembelaan diri, gitu ya. Bagaimana pembelaan diri itu harus dilakukan, yang artinya harus menggunakan kata atau kalimat tertentu. Ini yang saya lihat ya dari Pak Ferdy Sambo. Sementara kan Eliezer ini jauh lebih terbuka dalam pengertian dia juga mengungkapkan ekspresi emosinya. Sementara Ferdy Sambo ini walaupun dikatakan digunakan kata-kata marah dan sebagainya, tapi kita tidak melihat itu di wujud emosinya begitu. Nah, ini satu hal yang menjadi catatan hakim juga sebenarnya. Dan betul kata Kang Asep tadi, artinya kalau ada perbedaan dari sisi gestur ya, sudah diolah TKP, sudah direka ulang juga ada perbedaan ya, ujung-ujungnya kita bicara yang di atas meja apa nih, artinya kan misalnya pelurunya nih ada berapa dan sebagainya. Karena sudah nggak bisa lagi gitu ya. Nah, yang menarik soal menembak itu kan itu juga harus dicek, mungkin di situ yang harus diulang lagi, dilihat lagi apakah Ferdy Sambo ini betul-betul keceplosan ataukah itu dia menjawab pertanyaan pancingan dari jaksa. Baik. Ini juga harus clear ya, karena kalau saya sekilas melihat masih ada kemungkinan itu, karena pas saya lihat itu jaksa juga bertanya, misalnya ini menembak punggung siapa? Dijawab Joshua, gitu. Jadi takutnya mengarah ke situ, makanya betul-betul harus diputar ulang. Kang Asep, kalau Anda lihat gimana soal tadi? Apakah itu hanya karena terjebak pancingan jaksa atau memang tadi karena psikologinya sudah nyaman, jadi tiba-tiba itu bisa keluar begitu saja? Nah, itu kan pernyataan lurus seperti Eliezer ngomong mengalir. Ya nggak mungkin tiba-tiba keluar Joshua. Wong dia sejak awal juga mengatakan saya tidak menembak. Harusnya kan di-clear waktu gini, paling gampang tuh waktu ditanya dulu ya. Ada pertanyaan ya dari jaksa, kemudian bisa jelaskan katanya kan. Wah, berarti kan dia juga tidak menjelaskan. Cuma setelah itu dia kaget kan.
Karena mungkin keceplosan dalam tanda petik, ya bukan keceplosan menurut saya, itulah mengalir Spontanitas ya. Betul, spontanitas dalam arti emang keluar dari hatinya. Itulah mungkin satu-satunya kejujuran yang terucapkan di persidangan. Kang Asep, susah nggak sih menggali kejujuran dari yang berperkara itu, memainkan psikologinya agar mereka terbuka, Kang Asep? Ya tadi hakim tuh jam terbang seperti gini, bengkel, kemudian Anda juga reporter bagaimana menggali narasumber kan. Hakim pun sama, sebenarnya hakim banyak belajar juga dari jurnalis ya, bagaimana menggali narasumber, bagaimana menggali saksi, menggali terdakwa di ruang sidang. Memang itu butuh, memang di panggung kuliah nggak ada, itu hanya diajarkan di pelatihan hakim dan dapat dipraktek jam terbang. Yang ini secara ilmunya yang dipelajari oleh Pak Handoko Gani. Kami kan hanya dalam praktek. Nah sekarang kan ada keilmuan yang muncul baru, gestur tubuh itu kan maaf ya, kelompoknya Pak Handoko Gani ini kan yang sekarang bisa membaca dan menuangkan dalam bentuk ilmiah. Kalau kami kan spontan tadi, alamnya aja nanya orang tuh, misalkan gini, ya, oh ini jujur nggak jujur, gampang kok. Itu tuh insting hakim udah keluar dengan sendiri. Istilah orang suka nyebut, itulah ya. Kalau hal kami hakim jujur, hakim memang tidak ada kepentingan, dan sejak awal juga mengalir, ya mungkin apa karena alamiah, naluriah, ya itu semua keluar gitu ya. Itu kan terlihat. Orang itu terlihat karena kita nggak kepentingan. Tapi kalau hakimnya kepentingan memihak terdakwa, memihak saksi atau di pendata penggugat tergugat, hakim juga kelihatan ada muatan. Kalau kita nggak kepentingan ya nanya aja. Oh ini pembunuhan gampang kok, ruang itu siapa yang tembak? Oh tinggal sekian keluar sekian. Ya sudah logikanya itu jalan. Baik. Pak Handoko, kalau Anda lihat di persidangan kemarin ketika tiga-tiganya dikonfrontasi, dipertemukan nih, melihat ada keterkaitan nggak sih mereka, Pak Handoko? Tadi Sambo, Ricky Rizal dan Kuat Maruf terlihat masih kayak ada pengaruh Sambo di situ. Oh nggak ada. Jadi kalau saya lihat yang pasti Eliezer sudah bisa dikatakan tidak ada ya. Artinya kan kalau Eliezer kan sudah lepas karena yang membuktikan yang JC-nya. Nah kalau dua yang tadi, yang lainnya? Kalau Ricky Rizal relatif ini ya relatif netral dalam pengertian dia juga berusaha membela diri dan dia juga memang posisinya jauh lebih menguntungkan. Artinya kan sesuai dengan keterangan Ferdy Sambo dan juga keterangan Ricky Rizal sendiri dikatakan dia sempat keluar kan, dia sempat tidak berada di ruangan tersebut gitu ya. Jadi katanya pada saat balik kembali sudah jadi jenazah gitu kan. Artinya dia itu relatif aman, lebih aman daripada yang lain gitu ya. Nah jadi berarti di ruangan itu kan tinggal 3, Ferdy Sambo, Eliezer dan Kuat Maruf ya, kalau saya nggak salah ya, tolong koreksi. Nah berarti kan tinggal dilihat dari situ aja gitu ya, 3 orang itu. Nah kalau bicara tentang Kuat Maruf ini sendiri kan, mohon izin, Kuat Maruf ini kan seperti pelayan gitu ya. Artinya kan ini juga perlu disingkapi dengan betul-betul jernih ya. Artinya apakah Kuat Maruf ini seorang yang intelektual, seseorang yang punya niat sendiri, ataukah dia seperti pelayan rumah tangga pada umumnya gitu, disuruh gosok-gosok, disuruh ngepel-ngepel gitu ya, disuruh berdiri di situ berdiri gitu. Jadi dia nggak tahu apa-apa gitu. Pak Handoko Gani, pakar mikroekspresi, dan juga Kang Asep Hewani Irawan, mantan hakim, pakar hukum pidana, terima kasih telah berbagi pandangan dan juga pendapatnya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak, terima kasih. Terima kasih.